Pada 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno, Ya, apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi keputusan para pemuda untuk membawa Bung bersama Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya mau kalian apa sehingga membawa saya ke sini? Kami para pemuda ingin kaos dan Bung Karno untuk membacakan proklamasi atas kemerdekaan kami. Bung Karno, Hatta, mereka tahu di sini? Ya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa anda dulu juga. Ya, Kak, benar. Ada apa sebenarnya? Begini. Kami para pemuda ingin Bung Hatta dan Bung Karno untuk membacakan proklamasi sebagai tanda bahwa Jepang sudah dikalahkan oleh kita. Dan kita diharuskan untuk membacakan proklamasi sebagai tanda bahwa kita sudah bebas dari Jepang dan sudah merdeka. Mengapa kau begitu mudah percaya kepada kami? Jepang akan memenangkan kita. Kita itu kan benar. Saya tidak setuju dengan pendapat Ibu. Indonesia harus merdeka dari Jepang sendiri, bukan sama Jepang itu. Itu benar, Bu. Jika kita merdeka di atas hadiah Jepang, maka kita bisa saja dijajah lagi oleh Jepang. Di kemudian hari, di 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi? Bung, bagaimana jika seperti ini? Kami sebagai bangsa Indonesia ingin menyatakan Indonesia merdeka. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bu, peraturan mengenai pembinaan kekuasaan dan dilaksanakan dengan yang sama dan dilakukan Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika semua anggota menandatangani ini? Menurut saya jangan begitu, Bu. Bagaimana jika yang mewakilkan atas nama bangsa Indonesia hanyalah Bung Karno dan Bung Hatta? Bagaimana, semuanya setuju? Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Ya, Bu. Menurut saya, bagaimana jika tanggal 17? Karena tanggal 17 adalah tanggal yang sangat baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan, kata orang Islam beribadah selama sehari semalam 17 hari. Jadi, bagaimana jika hari ini Jumat lebih tanggal 17 Agustus? Saya setuju, Bu. Lebih baik, lebih cepat. Tapi Bung Karno, di mana kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau rumah Bung Karno? Setuju. Saya akan menyuruh Pakawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiang. Ini naskahnya, Bu. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu.
Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibnu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa sangat penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus tahun gelombang kasih kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah terang. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah bermusyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawarah itu telah setia, sekata, berpendapat bahwa sekaranglah datangnya waktu untuk mengatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebuatan tekad itu. Dengarkanlah. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Subuhlah tanahnya, subuhlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah artinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka dan merdeka raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Tanahlah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah kita, rasa kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Subuhlah tanahnya, subuhlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah artinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya.